bagaimana hukumnya sawah ladang hasilnya dinikmati orang yang meminjamkan uang bertahun-tahun? Saya pinjam emas ke Ustadz Nawir. Ini namanya Ustadz Nawir, sudah menikah. Ustadz Nawir, pinjam saya duit. Ustadz Nawir, saya tidak percaya sama Ustadz Somad. Saya kasih duit, tapi apa jaminannya? Ini sawah saya 2 hektar, ambillah. Selama emas belum saya balikkan, maka padi, maka kebun saya ditahan oleh beliau. Nah, bagaimana kalau diambilnya hasil padi tadi? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang gadai yang mengambil manfaat keuntungan, maka keuntungannya itu riba. Pinjam karet, riba. Pinjam sawit, hasilnya diambil, riba. Pinjam motor, digadaikan, dipakai untuk ngojek, duitnya diambil, riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka riba. Orang yang makan riba siap-siap menuai 5 masalah. Pertama, duit riba dimakan, duit riba diambil, hasil padi, hasil gotah, hasil karet, hasil sawit, hasil ojek, hasil duit, hasil emas, hasil perak, dibelikan ke beras, beras ditanak jadi nasi, nasi disuap masuk ke mulut, lalu kemudian berubah menjadi darah. Nasi sepiring berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, isi otak hitam karena darah hitam dosa. Bapak Ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'atin, pembohong, penipu, pendusta, gara-gara makan riba. 2, darah masuk ke dalam badan, darah menggumpal menjadi darah. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempat daging tangan, kaki, kepala, neraka jahanam. Ditimbang di padang mahsyar. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 20 saja. Berapa lama kita masuk neraka? Dia obok-obok, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. 3, disedekahkan duit hasil riba ke anak yatim, disedekahkan hasil riba ke fakir miskin, dibayarkan zakat fitrah. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Sedekahmu, zakatmu, wakafmu, infakmu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kau kasih anakmu makan riba, kau kasih binimu makan riba, kau kasih kawanmu makan riba. Makan riba, lidah makan riba. Pagi-pagi kau berdoa, Allahumma hadina fi man hadait. Doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena lidah makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Lidah makan haram dipakai berdoa, tak dikabulkan Allah. Kecuali lidahmu 2, satu berdoa, satu makan. 5, duit riba yang kau kumpul, duit dari padi riba, duit dari karet riba, duit dari kelapa riba, kau belikan ongkos PONH, berangkat kau ke Makkah haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Tak ada perubahan. Balik haji, sebelum haji tak ada perubahan. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum haji bercelana pendek, sekarang balik haji tak bercelana sama sekali. Nauzubillah. Apa hukumnya masjid yang digunakan hanya untuk sholat Jumat saja, padahal ada sholat 5 waktu tak digunakan, bahkan terkunci sama sekali? Kalau ada masjid tidak ada sholat zuhurnya, tidak ada sholat asarnya, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung itu akan diganggu oleh setan. Jangan heran RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan, bupatinya kesetanan, bapaknya kesetanan, istrinya kesetanan, anaknya jadi genderuwo. Gara-gara apa? Membiarkan masjid tak ada sholat berjamaah. Berpikirlah kita untuk menyiapkan masjid, tapi siapkan juga imam. Ada imam, paling tidak dia akan azan, walaupun dia sendiri. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Hayya 'alas shalah.
Masyarakat menjawab, wa angselah, lepak bala anam. Dia yang jadi imam. Usolli, yang paling kritis salat zuhur, salat asar, salat subuh. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman. Lah jole ndak ada imam di belakang, imamannya di sawi. Imaman. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang. Imaman, tapi selamat. Tapi kalau tak ada sama sekali, na'udzubillah, istahwazan alaihi musyayatin. Satu kampung diganggu setan. Mudah-mudahan selamat kampung kita daripada meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana hukum pemimpin seperti Nenek Mamak cerdik pandai di pemerintah yang tak melaksanakan sholat dan perintah agama? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Ustaz, ayah saya enggak sholat, bagaimana cara menyuruh ayah sholat? Maka walau kau anak muda sudah mengaji, jangan ayahmu kau ceramahi. Jangan balik dari sini panggil ayah. Ayah, siko sebentar. Abah, siko, amak sebentar. Assalamualaikum. Kirimkan saja video saya. Mana yang merekam? Ini. Duit kamera kau kan? Hai ayah, ayah. Hai amak, amak. Hai pejabat-pejabat yang belum juga sholat, ingat, besok kau mati kena diabetes meletus, kau mati kena jantung koroner. Orang pakai cincin di tangan, kau akan pakai cincin di jantung. Napasmu susah, setelah itu kau akan mati. Dan yang pertama ditanya adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung adalah sholat. Sholatmu, sholatmu, sholatmu. Ingat, setelah kau mati kau akan disolatkan. Sholatlah sebelum engkau disolatkan. Like and share. Yang tak mau sholat ke masjid sombong. Setiap kali dipanggil tak mau, sampai akhirnya dia mati dan jenazahnya dibawa ke. Dan imam baik sekali, imam tak pernah menyia-nyiakan jenazah. Bawa masuk dia ke dalam. Pak Imam, ini tak pernah ke masjid. Bawa saya lah, bawalah ke dalam. Dan imam baik bukan main. Selama ini tak mau di belakang imam karena sombong, hari ini diletakkan di depan imam. Usolli ala hazihil janazah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa cie. Allahu Akbar, doa duo. Pak Imam, tak baca sampai akhir. Yang tak ada ke Mas Haji. Dapat doa diskon. Setelah selesai ditanya, jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Nampaknya ada sabotasi. Bismillah. Minum dulu. Ustaz. Lah, yang tak sholat tadi sholatlah walaupun mikrofon mati. Sedang mikrofon mati apa lagi awak? Mikrofon mati tidak dipakai, apa lagi awak? Sholat itu yang paling penting. Ustaz, katanya sholat nomor 2. Kamu berani mengatakan sholat nomor 2? Sholat nomor 1 kan syahadat. Oh iya. Pokoknya mancing-mancing awak. Apa hukumnya jual beli buah yang masih di batang? Aduh, lu orang jual buah di batang. Ambo jua durian iko tunai. Duriannya masih ada di dalam batang. Alun kedua le. Itu namanya jual beli khars. Jadi dipanggillah tim ahli yang memang tahu. Kalau kebunnya 2 hektar, di dalamnya ada 100 batang, maka hasilnya sekian. Kalau ahli khars ini mengatakan ini boleh, tapi kalau tak ada ahlinya tak boleh.
jual beli durian, rambutan, jual beli. Saya beli rambutan ini macam-macam daerah. Kalau Sumatera Utara, Medan namanya pajak. Saya pajak ini atau beli khors. Di zaman Nabi pun ada membeli kurma di atas pokok, tapi ada pakar ahlinya yang bisa memperkirakan. Tapi kalau tak bisa, jadi tipu bohong. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Kesimpulannya, kalau ada ahli yang bisa khors, memprediksi, memperkirakan, boleh. Kalau tak ada ahlinya, tak boleh. Bagaimana pandangan agama terhadap pengobatan dengan cara bedah ayam, melihat penyakit melalui ayam? Potong ayam, nanti dikeluarkan. Ini namanya minta tolong kepada jin. Surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalin minal jin, minta kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka makin durhaka, makin jauh dari Allah. Jin itu yang mentransfer. Adapun minta kepada syekh tarekat, kepada syekh mursyid, kepada khalifah, dibacakannya air doa. Maka sudah diteliti di Jepang, air yang dibacakan doa tuan-tuan guru, berubah air itu molekulnya menjadi cahaya, maka ada khasiatnya. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis. Minum boleh, tapi yang model transfer ini dia pakai kekuatan lain, meminta kepada jin ifrit, meminta kepada suster ngesot.